Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Hanafi Bani, berjumpa kembali kita pada judul Kitab Fenomena I'anatul Talibin karya ulama Banjar. Di kalangan santri di Indonesia, kitab I'anatul Talibin sangat dikenal. Namun, siapa sangka penulisnya, juru tulis Syekh Bakri Sapa, ternyata seorang syekh keturunan orang Banjar. Syekh keturunan orang Banjar itu bernama Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Mekah 1285 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1868 Miladiyah. Saleh dan salehah. Ayahnya, Syekh Abdullah bin Mahmud Al-Banjari, merupakan ulama karismatik di Mekah Al-Mukarramah. Beliau dijuluki dengan julukan Syekh Abdullah Wujud, dikarenakan apabila beliau berzikir, tubuhnya tidak lagi nampak terlihat, melainkan hanya pakaian dan sorbannya saja. Di dalam keluarganya yang saleh dan menjunjung tinggi ilmu agama itulah Syekh Ali tumbuh besar hingga agama sebagaimana ayah, kakek, dan datuknya yang lama besar di zaman mereka. Syekh Ali tak mau menjadi pemutus nasab emas keilmuan para leluhurnya. Beliau pun dengan gigihnya menimba ilmu kepada banyak ulama, di antaranya kepada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta, Syekh Said Yamani, Syekh Yusuf Al-Khayyat, Sayyid Husin bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan As-Saqaf atau As-Saghab, Mufti Abid bin Husin bin Ibrahim Al-Makki, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Umar bin Salim Al-Attas, Syekh Mahfuz Termas, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Zainuddin As-Sumbawi, dan lainnya. Dalam ilmu nahwu, sharaf, dan fiqih, Syekh Ali belajar kepada Syekh Abu Bakar Syatta, Syekh Sayyid Yamani, dan Syekh Mahfuz Termas, ulama dari tanah Jawa. Dalam bidang hadis, beliau berguru kepada Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Husin bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan As-Saghab, Mufti Abid bin Husin bin Ibrahim Al-Makki. Adapun dalam ilmu falak, Syekh Ali belajar kepada Syekh Yusuf Al-Khayyat, tafsir kepada Sayyid Abu Bakar Syatta, dan mengambil ijazah Thariqah Samaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Menjadi juru tulis gurunya. Guru dari Syekh Ali, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatta, adalah salah satu ulama besar bermazhab Syafi'i yang hidup pada akhir abad ke-13 Hijriah dan permulaan abad ke-14 Hijriah. Kala itu, Sayyid Abu Bakar Syatta mengajar kitab Syarah Fathul Mu'in karya Al-Allamah Zainuddin Al-Malibari di Masjidil Haram. Selama mengajar kitab Fathul Mu'in, Sayyid Abu Bakar Syatta menulis catatan sebagai penjelasan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in. Catatan-catatan inilah yang kemudian diminta untuk dikumpulkan oleh para sahabat beliau, guna dijadikan sebuah kitab hasyiyah untuk memahami kitab Fathul Mu'in. Saat itu, Syekh Ali menjadi perhatian di antara sekian banyak murid yang mengaji kepada Sayyid Abu Bakar Syatta. Kecakapannya dalam bidang ilmu fikih membuat Sayyid Abu Bakar menunjuk Syekh Ali sebagai katib, juru tulis kepercayaannya
ketika mengarang kitab. Salah satu kitab yang diketahui merupakan hasil tulis dari Syekh Ali adalah kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in karya Al-Allamah Zainuddin Al-Malibari. Kitab asli tulisan tangan beliau itu ada di Sumatera, kata Ustadz Muhammad bin Husin bin Ali Al-Banjari. Kitab ini merupakan tulisan bermodel hasyiyah, yaitu berbentuk perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas. Kitab I'anatul Talibin ini selesai ditulis pada hari Rabu ba'da Ashar, tanggal 27 Jumadil Tsani tahun 1298 Hijriyah. Kitab I'anatul Talibin memiliki kelebihan sebagai yang lebih aktual dan kontekstual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama mutaakhirin, utamanya Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan banyak lainnya yang tentunya lebih mampu mengakomodir kebutuhan penelaah akan rujukan yang variatif dan efektif. Rujukan penyusunan kitab ini adalah kitab-kitab fiqh Syafi'i mutaakhirin, yaitu Tuhfah Al-Muhtaj, Fathul Jawad Syarah Al-Irsyad, An-Nihayah, Syarah Ar-Rawd, Syarah Al-Manhaj, Hawashi Ibnu Al-Qasim, Hawashi Syekh Ali Shibran Al-Malusi, Hawashi Al-Bujairumi, dan lainnya. Mursyid Tariqah Sammaniyah. Dalam bidang tasawuf, Syekh Ali Al-Banjari diketahui pernah mengambil ijazah Tariqah Sammaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi hingga menjadi mursyid dalam tariqah tersebut. Hal ini diketahui dengan adanya catatan silsilah masyayikh keguruan pada Tariqah Sammaniyah yang terdapat nama beliau di dalamnya. Tariqah Sammaniyah adalah tariqah yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Di antara murid Syekh Muhammad Samman adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliaulah yang membawa tariqah ini ke tanah Banjar dan mengijazahkannya kepada keluarga dan pengikut beliau. Dari keluarga dan pengikut beliau inilah kemudian tariqah tersebut terjaga hingga sekarang. Mursyid Tariqah Sammaniyah yang masyhur dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau biasa juga disebut dengan guru sekumpul. Di antara mata rantai sanad keguruan Syekh Muhammad Zaini dalam bidang Tariqah Sammaniyah ini terdapat nama Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Berikut perinciannya sanad keguruan dari Syekh Samman hingga Syekh Muhammad Zaini. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Syihabuddin Al-Banjari, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan Al-Banjari, Syekh Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mengajar di Masjidil Haram. Setelah beliau dinilai guru-gurunya mumpuni dalam bidang keilmuan, Syekh Ali pun diizinkan mengajar di Masjidil Haram dalam mata pelajaran fiqih mazhab Syafi'i. Sejak saat itu pula, rumahnya di daerah Syamiyah, Jabal Hindi, menjadi tempat tujuan para penimba ilmu. Terlebih ketika umat Islam seluruh dunia berdatangan untuk menunaikan ibadah haji. Momentum ibadah haji ini biasanya dimanfaatkan para muslimin untuk menimba ilmu dari ulama, tak terkecuali dengan Syekh Ali. Dari sekian banyak murid Syekh Ali Al-Banjari yang datang dari tanah Banjar dan kemudian menjadi ulama besar, di antaranya Kiai Haji Zainal Ilmi dalam Pagar, Syekh Sya'rani bin Haji Arif Kampung Melayu, Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan Bangil Surabaya, Syekh Saman bin Haji Mulya Kraton, Syekh Hashim Mukhtar, Syekh Nasrun Tohir, Syekh Nawawi Marfu', Syekh Abdul Karim bin Muhammad Amin Al-Banjari, wafat di Mekah. Berhenti mengajar di Masjidil Haram.
Setelah sekian lama tanah haram hidup tenang, dan Syekh Ali tenang menjalani rutinitasnya sebagai pengajar di Masjidil Haram. Saudi Arabia dilanda perpecahan. Perang antara kubu Syarif Hussein, Turki Utsmani dengan kubu Muhammad Saud bin Abdul Aziz. Peperangan tersebut tidak hanya berkisar perebutan daerah, tapi juga keyakinan dalam beragama. Kubu Muhammad Saud yang membawa keyakinan Wahabi kemudian membuat onar di tanah haram. Para ulama Ahlus Sunnah zaman itu dipanggil, tak terkecuali dengan Syekh Ali. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Syekh Ali dengan ulama Wahabi tentang firman Allah Ta'ala, Yadullah fauqa aidihim. Quran Surah Al-Fatah ayat 10. Ulama Wahabi berpandangan lafaz yad di sana adalah tangan, dan Syekh Ali dengan tegas tidak menerima pandangan mujassimah atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk tersebut. Beliau cenderung dengan pendapat tafsir tentang ayat tersebut yang menyatakan bermula kekuasaan Allah itu atas segala kekuasaan mereka. Lafaz yad dimaknai qudrat. Dalam debat itu beliau menang telak atas ulama Wahabi, sehingga Syekh Ali yang tadinya akan dipancung urung dilaksanakan. Dalam masa peperangan itulah Syekh Ali Al-Banjari menitipkan anaknya Husain Ali kepada Syekh Kashful Anwar Al-Banjari untuk dibawa ke tanah Banjar. Syekh Kashful Anwar adalah sahabat Syekh Ali ketika mengaji kepada Sayyid Abu Bakar Sata yang juga keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak perpecahan itulah Syekh Ali Al-Banjari tak lagi mengajar di Masjidil Haram. Namun beliau masih menerima orang-orang yang datang menemuinya, baik yang menimba ilmu atau yang hanya meminta doa. Karena nama Syekh Ali tidak hanya besar disebabkan kedalaman ilmunya, tapi juga kemustajaban doanya, sehingga banyak orang yang datang menemuinya hanya untuk didoakan oleh beliau. Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari wafat di Mekah Al-Mukarramah Kamis malam Jumat pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 1307 Hijriah, dimakamkan di Mu'alla, Mekah. Penulis artikel ini bernama Muhammad Bulkini Ibnu Syaifuddin. Kata beliau, silahkan dikopas, kopi pasti, tapi sertakan nama penulisnya, sebab suatu saat mungkin ada yang menjadikan referensi penelitian. Tulisan ini bersumber dari wawancara penulis dengan Ustadz Muhammad Husain Ali bin Kiai Haji Husain Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari atau cucu Syekh Ali di Martapura. Jika ada salah dan khilaf, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis menghaturkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membukakan pintu taubat, ampunan, taufik, hidayah, istiqamah, dan husnul khatimah pada kita sekalian, baik bagi penulis maupun pembaca. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekhuna guru sekumpul, berkat Syekh Ali Al-Banjari, dan berkat orang-orang saleh dahulu, sekarang, hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang kitab fenomenal I'anatul Talibin karya ulama Banjar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon doa agar blog ini, website kami Hanafi Bani, dan YouTube kami Hanafi Bani berkembang dan berguna bagi semua orang, dapat memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bagi sahabat yang ingin mendapatkan pemberitahuan secara langsung mengenai artikel terbaru di Facebook kami, silahkan klik
halaman kami Hanafi Bani, atau gabung dengan grup kami, grup WA, grup Telegram maupun BIP. Biasanya ada di bagian akhir setiap artikel. Jika ada yang ingin dicari-cari di dalam website kami, silahkan ke bagian akhir. Di bagian akhir kami sediakan pencarian isi semua blog. Silahkan ketik di sini apa yang diinginkan. Misalnya ingin mencari RPP atau lainnya, lalu cari. Insya Allah akan ada tampilan yang Anda cari tersebut. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.